Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatma Putri dari SDN 11 Padang Mage. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yuk, sama-sama kita simak apa saja pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Pembahasan pertama, bagaimana kita mengetahui intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengatakan, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Lalu, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan secara turun-temurun. Adapun itu tujuan pendidikan itu sendiri adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai seorang pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam di lahan yang telah disediakan. Ibaratkan kita menanam sebuah padi yang mana bibitnya itu adalah yang kurang bagus. Di sini ketika kita perhatikan bagaimana tanahnya, bagaimana airnya, bagaimana pupuk yang kita gunakan, maka padi yang kurang bagus tadi akan menjadi lebih baik lagi dan tumbuh berkembang. Tapi sebaliknya, jika seandainya padi yang kita punyai itu adalah kualitas yang bagus, tapi tidak kita perhatikan airnya, cahaya yang masuk, terus bagaimana pupuknya, belum lagi hamanya, maka dia akan tidak berkembang dengan baik. Oleh sebab itu, maka ibaratkan pendidikan itu adalah bertiang kepada peran pendidiknya itu sendiri. Lalu yang kedua yang harus kita ketahui, pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, yang pertama, memerdekakan dan berpusat pada murid atau peserta didik. Dua, mengikuti perkembangan zaman. Tiga, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Empat, pembangunan budi pekerti dan berfokus pada proses bukan pada hasil. Nah, bagaimana langkah kita sebagai seorang pendidik untuk merubah budi pekerti peserta didik kita? Menurut KHD, budi pekerti diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Pendidikan harus mampu mengubah budi pekerti peserta didik menjadi lebih baik lagi. Nah, yang ketiga, filosofi KHD dapat terwujud jika yang pertama, guru bersifat among sesuai dengan semboyan atau trilogi Ki Hajar Dewantara. Dua, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Tiga, memerdekakan dalam pemilihan metode pembelajaran dan evaluasi. Yang keempat adalah konsep pemikiran KHD di kelas yang telah saya terapkan. Pertama, mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai pemanfaatan iptek pada proses pembelajaran melalui platform yang menarik.
Yang kedua, yaitu sistem Among dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik menemukan sumber belajar seluas-luasnya untuk menemukan pengetahuan baru baik secara individu maupun berkelompok. Nah, itulah refleksi diri saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu ke depannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.